Karena dulu itu jarang guru-guru muda, kebanyakan yang tua-tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Pojok Alif. Sore hari ini kita kedatangan pembicara yang luar biasa dari pemuda-pemudi berpengaruh tentunya ya, lewat organisasinya. Kita kedatangan Ketua Permata Cabang Purwakarta, Kang Rezaldi. Kang Rezaldi, makasih udah datang. Kedatangan juga Ketua PMII Cabang Purwakarta. Ada Kang Irfan. Kang, gimana salamnya? Siap. Oh, kalau Permata gimana salamnya? Satu jiwa. Oh, siap. Kita sore hari ini mau ngobrolin tentang menelisik arah pembangunan Purwakarta. Kayaknya langsung aja ya. Di sini dari channel Pojok Alif punya pertanyaan nih. Nanti akan ketua-ketua ini tinggal ngejawab ya. Jawab aja ya. Iya, ngejawab, kita diskusi bareng, sharing santai. Langsung ya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama. Bagaimana pandangan rekan-rekan soal Purwakarta? Siapa dulu nih yang mau jawab? Boleh ya. Oh, boleh, sok. Dari Ketua PMI Cabang Purwakarta dulu ya. Oke, terima kasih nih Pojok Alif telah memfasilitasi kami untuk menyampaikan curhatan mungkin ya, mengenai konteks Purwakarta saat ini gitu. Kalau tadi dengan pertanyaan pandangan kami bagaimana Purwakarta gitu, menurut kami, kalau saya sendiri sebagai penggerak di Purwakarta di PMI, kita ini memandang bahwa Purwakarta ini adalah salah satu kota yang memiliki karakter. Dan ini bukan hanya saya, ternyata ketika teman-teman saya yang dari luar Jawa Barat pun ketika masuk ke Purwakarta ini memiliki khas yang berbeda gitu. Contoh dari infrastruktur di Purwakarta. Nah ini tentunya saya harap ya Purwakarta menjadi sampel juga buat daerah-daerah yang lain. Artinya Purwakarta selalu memiliki gambaran umum bahwa Purwakarta ini memiliki karakter yang berbeda. Artinya tidak mengklaim dari daerah yang mana, tapi Purwakarta memiliki cirinya sendiri. Inilah yang menurut pandangan kami yang mengenai Purwakarta gitu, dalam konteks pembangunan yang mereka memiliki karakter sendiri lagi. Mungkin itu Pak, nanti bisa lanjut lagi. Bangunan yang berkarakter ya. Kalau dari Ketua Permata sendiri gimana nih Kang? Ya, sebelumnya terima kasih untuk Pojok Alif Channel sudah memberikan kita fasilitas mungkin ya, serta bagaimana kita bisa berdiskusi hari ini tentang Purwakarta ke depannya. Dan saya rasa Purwakarta hari ini maupun yang lalu dan Purwakarta ntar ke depannya adalah Purwakarta yang sangatlah istimewa. Purwakarta memiliki sejuta cerita di kota yang kecil ini. Purwakarta memiliki pariwisata, Purwakarta memiliki ekonomi yang sungguh sangat ciamik, Purwakarta memiliki pendidikan yang sudah terstruktur, serta Purwakarta memiliki objek yang mungkin bisa dibilang Purwakarta adalah salah satu pendukung pariwisata di Jawa Barat. Dan hari ini bagaimana Purwakarta dan kita berperan untuk memajukan pertumbuhan pembangunan di Purwakarta itu sendiri melalui bidang-bidang yang sangatlah berbeda-beda dengan kesesuaian kawan-kawan, kesesuaian kemampuan kawan-kawan untuk melakukan pengembangan di Purwakarta ke depannya. Yang mungkin hanya sedikit untuk perkenalan awal, nanti bisa kita lanjut. Gitu nggak? Siap. Oke. Itu pandangan secara umum ya, secara umum tentang Kabupaten Purwakarta. Nah, sekarang kita mau mengkhususkan apa sih yang akan kita bicarakan sore hari ini tentang Purwakarta. Kita lebih mengkhususkan ke pendidikan dan ekonomi. Nah, yang pertama pendidikan dulu ya. Pendidikan nih Kang, bagaimana menurut akang-akang soal pendidikan di Purwakarta dan pendidikan di masa pandemi? Mulai dari Ya. Saya Silakan. pendidikan di Purwakarta itu sangatlah
menunjang bagi siswa-siswi dan masyarakat di Purwakarta ya. Bisa dibilang saya sendiri merasakan bagaimana pemerintah memfasilitasi kita untuk berpendidikan secara resmi di sekolah secara gratis, tidak dibebani oleh iuran. Sebelum masa pandemi ini, Purwakarta dirasa sudah sangat cukup dalam memenuhi siswa-siswinya untuk merasakan dunia pendidikan di Purwakarta. Ketika kita masuk sekarang adanya wabah di dunia ini, corona COVID-19 ya, saya rasa semua daerah tidak siap untuk menciptakan sebuah sistem baru tentang dunia pendidikan. Bagaimana dunia pendidikan di daerah-daerah untuk disebutnya ya, untuk melaksanakan sebuah sistem baru secara daring. Daerah-daerah banyak yang sedikit bisa aku bilang kelalaban bagaimana kita menciptakan sebuah sistem baru, karena memang sebelumnya saya rasa sangat jauh pembahasan tentang sistem daring ini tentang di dunia pendidikan. Dan di Purwakarta sendiri, di dalam dunia pendidikan saya bilang sedikit agak telat ya untuk cepat tanggapnya, walaupun memang tidak jauh dari yang lain karena kita sudah mempersiapkan dengan yang lainnya juga. Purwakarta memiliki sebuah sistem yang kemarin saya baca di salah satu artikel. Selama pandemi ini Purwakarta tidak menitik beratkan, bahkan Purwakarta melakukan sebuah aplikatif lingkungan untuk pembelajaran bagaimana siswa-siswi itu tidak harus selalu melulu tentang belajar tentang ilmuwan di sekolah. Mereka bisa mempelajari tentang lingkungan di sekitarnya, misalkan dia berada di rumah itu tentang pertanian, perkebunan, berternak, atau mungkin ada yang mereka condong ke dalam dunia pendidikannya secara tata boga atau teras. Disitulah kita bisa belajar secara secara masif dengan lingkungan sekitar, karena bisa dibilang kita diberikan waktu yang sangat panjang untuk belajar bersama lingkungan di sekitaran kita. Contoh misalkan kita belajar di dunia pertanian, bagaimana kita mengelola ladang pertanian, bagaimana kita ikut belajar menanam padi, dan mungkin di peternakan bagaimana kita ikut dalam pengelolaan berternak. Karena saya rasa di daerah-daerah Purwakarta banyak peternakan, banyak daerah-daerah keluarga-keluarga yang punya satu kambing lah minimal. Karena terintegrasi dengan ini ya, dana desa, BUMD, banyak yang mengajukan aplikasi tersebut. Berarti aplikatif dari pendidikan karakter juga ya itu ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau dari Kang Irfan gimana Kang? Oke, pendidikan ya. Iya. Saya teh ngerti ngomong pendidikan sebetulnya, karena kan pendidikan itu menjadi dasar, artinya dasar dalam pencerdasan generasi lah gitu. Sebelum datang pandemi itu kan, kita pernah diskusi juga masalah pendidikan di Purwakarta. Artinya Purwakarta itu lagi-lagi selalu memunculkan konsep baru mengenai pendidikan. Dulu itu pernah ada yang setiap ada Selasa itu kan suka dipulangkan kalau belajar di rumah lah, tapi dikawal oleh guru-gurunya gitu. Itu memang luar biasa, tapi ya lagi-lagi buktinya sampai sekarang itu kurang maksimal gitu. Tapi kalau misalkan itu dipertahankan, menurut saya itu menjadi identitas juga di Purwakarta. Kemudian dari desain seragam pun Purwakarta punya konsep baru. Ini bagus konsepnya, cuma akan tapi dalam realitanya mungkin si implementasinya, si guru-gurunya mungkin sedikit kaget juga lah mungkin. Nah, apalagi dengan datangnya pandemi, tentunya ini dipersiapkan seharusnya dari atas. Pas pandemi pun kita waktu itu buat diskusi, ternyata pemerintahan itu belum siap. Pemerintahan kaget dengan adanya pandemi, kemudian mereka tidak mendesain bagaimana sih proses pembelajaran di pandemi ini. Dan akhirnya banyak ramai lah. Di media pun pasti lah dibicarakan permasalahan pendidikan di pandemi ini berantakan banget. Nah kemudian saat ini itu kan lahir lah dengan adanya bahasa-bahasa PJJ apa itu? Iya, pendidikan jarak jauh gitu kan. Kemudian ada lagi subsidi kota gitu kan dari Telkom, kalau dari XL juga gitu.
Yaitu mungkin juga ikhtiar dari pemerintahan dalam tetap menjaga konsisten dalam melakukan pendidikan. Karena kalau menurut kami 40 hari siswa tidak belajar itu hatinya gelap ya. Artinya gelap itu dia udah enakan di luar gitu kan, kemudian suruh belajar, dia malah jadi menemukan zona nyaman sendiri lah gitu kan, karena terlepas dari pendidikan dari guru-guru gitu. Nah menurut saya sih ini pendidikan di Purwakarta sama pada umumnya kita semua keteteran. Dari efisiensi mungkin tidak efisien, dari efektivitas juga nggak efektif gitu kan. Berarti bagaimana gitu kan caranya gitu kan. Ini tentunya harus ada artinya bimbingan secara komprehensif lah. Tidak hanya sebatas ucapan verbal saja, tapi harus ada action dari pemerintahnya langsung gitu kan kepada guru-guru pengawalan, baik itu melalui sosialisasi ataupun pendidikan, bagaimana caranya kita mengkonsep pendidikan di era pandemi gitu. Nah, mungkin harapan saya sih ya semuanya sinergis lah, jangan sampai artinya maaf nih ya, ujung-ujungnya ada bisnis di balik pendidikan ini gitu. Tapi saya rasa Purwakarta semuanya lagi bergerak memaksimalkan pendidikan untuk tetap menjaga regenerasi ke depan lebih baik gitu kan. Dan solusi terakhir ya kita para mahasiswa juga harus ikut serta gitu kan. Jangan lagi-lagi kita pun malah enakan rebahan terlalu nyaman gitu Bu moderator. Nah ya dasarnya seperti itulah, intinya ya pendidikan saat ini itu kita masih kewalahan. Oke, berarti sejauh ini untuk pendidikan di masa pandemi kan kita online ya, berarti pandangan dari akang-akang nggak efektif ya? Ya kurang. Ya, kurasa juga memang kurang efektif, tapi memang tidak dipungkiri sebenarnya pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki sebuah sistem untuk kita berpendidikan tetap dalam masa pandemi hari ini, walaupun tidak tatap muka, masih tatap maya kita sebut. Kan ada yang mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah, tapi mungkin saya belum dapat info selanjutnya apa program selanjutnya gitu. Oke. Terus sejauh ini menurut akang-akang nih, apa sih peran dinas pendidikan yang seharusnya dilakukan di saat kayak gini? Siapa dulu? Ini menarik nih, saya pernah diskusi dengan Bapak Kades nih. Jadi Purwakarta itu sebetulnya punya kader penggerak. Ini luar biasa. Ini mau khusus konsepannya dari dinas pendidikan. Jadi ada tim penggerak untuk, jadi orang-orang itu khusus yang memang profesional gitu kan. Dan mana bahkan sebelum jauh-jauh hari di pandemi itu udah ada. Jadi bagaimana caranya gitu kan pendidikan ini bisa beradaptasi dengan masyarakat langsung gitu. Ya dengan tadi sahabat oleh ketua nih bukan adanya di masyarakat gitu kan, kemudian belajar tani gitu kan pendidikannya, kemudian belajar ya di luar daripada sekolah lah, dan itu kan diakomodir oleh kader penggerak bagaimana caranya menyambung komunikasi dengan orang tua ini. Nah khususnya untuk hari ini lagi kader penggerak ini sudah memiliki dasar lah, grade-nya di atas level guru-guru yang biasanya gitu. Nah seharusnya mereka itu dioptimalkan. Nah sampai sejauh ini kita belum mendengar adanya kader penggerak yang khusus untuk mengelola bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini gitu. Ya kita pun nggak bisa menyalahkan mereka sih, tapi yang kita salahkan seharusnya ya pandemiknya, ngapain ke Purwakarta gitu. Berarti sejauh ini kata kader penggerak itu belum muncul sama belum terasa ya? Belum, kita belum merasa ya. Kalau dari Kang Rizali gimana Kang? Ya aku rasa sih masih balik lagi bagaimana kita mengimplementasikan sebuah sistem yang terbaru ya. Karena kita rasa dalam dunia pendidikan formal sekolah sekarang sangatlah sulit. Berarti adalah sebuah sistem bagaimana kita bisa belajar keahlian entah itu kita berada di lingkungan sekitar seperti yang tadi kader penggerak atau lingkungan sekitar mulai dari desa, lingkungan kecil lah, RT sebelumnya kan kita bicara tentang COVID kan bicara tentang komunal, bicara tentang daerah. Misalkan di daerah tersebut bersih tentang COVID, belum adanya terindikasi positif, otomatis masih bisa dilakukan pembelajaran secara langsung, tapi hanya daerah setempat. Aku rasa mulai dari desa, entah itu RW ataupun RT, mulailah berperan aktif dalam pembelajaran di situ. Mungkin kita juga bisa ikut terjun langsung sebagai mahasiswa, tapi yang ditakutkan adalah karena mahasiswa itu kan universal ya,
ada dari daerah Purwakarta, Subang, Kerawang, nggak cuma satu tempat saja menyebar. Yang ditakutkan nantinya kalau memang benar dia bisa jadi membawa salah satu virus tersebut gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, bagaimana lingkungan sekitar bisa menciptakan sebuah lingkungan pendidikan, entah itu dari keluarga, RT, RW, dan saya rasa tenaga pendidikan itu secara formal maupun non formal sudah menyeluruh merata ada di tiap-tiap daerah. Aku rasa di situ bisa lah mereka untuk ikut berkontribusi secara aktif untuk memajukan atau menciptakan sebuah lingkungan pendidikan yang secara nyata dan real. Berarti harus kerja sama-sama dinas pendidikannya langsung ya. Bisa. Terus kan kalau karena kita online ya, otomatis kan guru-guru banyak yang sepuh ya, kita garis bawah juga. Apalagi kalau ada yang kurang bisa di teknologinya, itu gimana ya harusnya gitu. Kan kadang suka banyak guru yang ngeluh juga ya, guru-guru yang sepuh, yang kadang yang muda juga suka keteteran. Nah itu Suka gimana pusing. nih? Suka pusing. Jangan. Terus belajar dulu, harus ini gimana ya, apalagi yang sepuh. Nah itu gimana ya kira-kira bagusnya gitu. Siapa Boleh. dulu? Kang Boleh saya? Ivan. Ya. Dari Ivan. Ya. Jadi kalau kemarin saya lihat selama pandemi, banyak sekolah-sekolah yang mengadaptasi sistem seperti ini ya. Entah ini secara resmi atau tidak. Jadi kita tiap di hari Sabtu atau hari Jumat datang ke sekolah, dia mendapatkan berkas. Berkas tersebut nantinya untuk pembelajaran dia selama 1 minggu di rumah. Itu kan salah satunya sebuah sistem, ibaratnya kita menjaga protokol tetap. Tapi bagaimana kita tidak terlalu lama berdekatan dengan keramaian. Nah, dalam 1 minggu itu nantinya tugas-tugas, berkas-berkas dan apa yang harus dikerjakan pembelajarannya dikerjakanlah dalam 1 minggu atau mungkin jangka waktunya bisa dalam 1 bulan. Itu seperti metode bisa dibilang kalau ininya dunia pendidikannya secara inilah pembelajaran kayak kursus ya. Jadi datang 1 hari itu nanti diberikan tugas, diberikan rangkuman, diberikan pembelajaran bab 1, bab 2 apa yang harus dipelajari. Nanti datang lagi di hari minggu selanjutnya. Saya rasa itu cukup efisien untuk menyampaikan atau mungkin untuk mengantisipasi, mohon maaf ya, tentang gagap teknologi. Mohon maaf sekali ini. Jadi untuk mengantisipasi orang-orang yang gagap tentang teknologi. Dan kalaupun memang itu tidak bisa untuk dilakukan, saya rasa masih banyak tenaga-tenaga pengajar maupun lingkungan orang yang sudah sangat paham tentang teknologi bisa membantu hal-hal tersebut. Simpelnya kan seperti itu, tidak harus dipersulit lah sebenarnya. Cuma hanya saja bagaimana efisiensi ilmu yang didapatkan oleh siswa-siswa tersebut. Itu yang mungkin sangat dipertanyakan saat ini. Kalau dari Kang Ivan gimana nih? Saya melihatnya ya, sebetulnya aktif online itu saya ingat banget itu tahun 2013. Jadi 2013 itu kebetulan saya juga masuk di dunia pendidikan, jadi guru honorer lah, dan sampai saat ini masih honorer juga. Dari 2013. Nah pas waktu itu datang yang namanya, kalau di Kementerian Agama itu adanya EMIS. Kalau di Dapodik itu berbasis online itu ketika tahun 2013, karena sebelumnya kan sebelumnya itu kan bikin RPP pun kan menu ditulis. Kalau sekarang kan nggak bisa, harus diketik lah, harus berbatas dengan teknologi. Nah pada waktu itu pun ya memang itu sangat berteriak-teriak lebih khusus guru-guru yang tua-tua, karena dulu itu jarang guru-guru muda, kebanyakan yang tua-tua. Sekarang aja udah ada CPNS tahun sekali, yang muda-muda banyak yang daftar kan. Langsung pada jadi ya. Langsung pada jadi, kan yang beruntung gitu ya. Nah sehingga sekarang sudah banyak lah kadar-kadar muda pun, guru-guru muda pun itu aktif di dunia pendidikan, dan mereka itu bisa membantu lah yang sepuh-sepuh gitu. Karena jangan salah, banyak juga sepuh yang belum menjadi pegawai negeri kan sebenarnya. Nah kalau kita itu harus melihat dulu ya, jadi masa Bang Nadiem itu, Pak Nadiem itu, Nadiem Makarim ya. Jadi dia itu kan membelah kan, pendidikan itu dibelah menjadi 2 kan. Jadi ada yang khusus pendidikan, itu dikelola oleh pendidikan oleh kurikulumnya.
Tapi kalau pembangunannya itu kan dikelola oleh PUPR kalau nggak salah. Jadi istilahnya beliau itu ingin memberikan penjelasan kepada kita. Sebetulnya selamat prasarana ini nggak penting, tapi yang terpenting bagaimana proses pendidikan, pembelajaran di sekolah itu mampu mencetak siswa-siswa yang berkualitas. Karena dulu pun Soekarno mungkin ataupun tokoh-tokoh besar, mereka lahir dari sekolah-sekolah yang prasarananya tidak memadai kok, kurang memadai kok gitu kan. Jadi sekarang guru-guru itu, dinas pendidikan itu diprioritaskan untuk lebih optimal dalam pengurusan pembelajaran. Nah, masalah pembangunan itu kan beda lagi menterinya dipegangnya gitu kan. Sebetulnya itu menjadi gambaran bagi kita semua bagaimana caranya dalam pembelajaran ini ya pendidikan ini guru-guru ini harus dioptimalkan. Karena sekarang nggak dibebankan lagi dengan proses pembangunan kan. Nah, artinya ini menjadi peluang, kesempatan juga buat kita semua gitu kan, buat guru-guru khususnya. Artinya dalam lebih memaksimalkan proses pembelajaran sekreatif apapun kan. Sehingga ya sekarang pun ketika ada pandemi ini gitu kan, ini nggak terlalu kelabakan lah. Karena proses pembelajarannya kan ada juga tadi luring ya, kemudian ada juga, tapi di Purwakarta nih luring nggak diperbolehkan juga karena ada lagi kasus kan guru-guru kena COVID itu, sehingga ya dimaksimalkan lah kita online, makanya hadir tuh kan kota gratis gitu kan. Ya itulah kalau menurut saya sih untuk guru-guru yang sepuh-sepuh yang gagap teknologi itu yang bisa dipaksakan, solusinya ya dibantu dengan guru-guru yang memang cakap dengan teknologi gitu. Nah, itu kan kita dari tadi udah ngobrolin pendidikan di masa pandemi ya, gimana sih ini itunya. Nah, dari akang berdua ini ada nggak sih saran tersendiri untuk pemerintah terkait pendidikan ini gitu? Harusnya gimana? Maksudnya kebetulan nanti juga insya Allah ya, semoga pemerintah juga nonton. Jadi bisa tersampaikan pengennya gimana sih gitu, dan harusnya gimana sih antara pemerintah dengan yang ada dan terlibat di dunia pendidikan. Gimana Kang Rezaldi dulu? Gimana tuh? Boleh? Nah, ini bukan hanya selama pandemi ya, kita coba ke depan. Bagaimana dunia pendidikan di Indonesia bentuknya, bukan terkhususkan terhadap Purwakarta saja. Saya rasa masih banyaknya pembelajaran atau banyaknya keilmuan-keilmuan yang terlalu dituntut secara paksa bahwa siswa-siswi di Indonesia tersendiri harus paham tentang segala hal. Saya rasa memang harus sudah mulai fokuskan tentang apa yang dirasa siswa-siswi ini berpotensi. Bagaimana kita memanajemen sebuah potensi siswa-siswi tersebut untuk disalurkan dengan bidang yang benar-benar pasti nantinya. Saya rasa perlu adanya SMA atau SMP yang mulai dalam ranah bidang dengan sebutannya, dengan ranah bidang yang secara pasti bahwa itu adalah potensi keahlian siswa-siswi tersebut untuk kedepannya nanti, agar di Indonesia ini bukan saya bilang bahwa Indonesia itu cerdas ya, tapi Indonesia ini cerdik mungkin. Semua orang yang lulus, semua orang yang hidup di Indonesia itu tahu tentang segala hal, tapi tidak benar-benar fasih tentang satu hal tersebut gitu. Tidak ada bidang yang dia genggam dengan erat dan dia kuasai benar-benar, bahwa bidang tersebut adalah gaya dia dan potensi yang mungkin dia bisa kembangkan dan terus dia kembangkan untuk kemajuan di Indonesia nanti. Harus difokuskan. Saya rasa perlu adanya pemfokusan atas hal tersebut. Saya rasa cukup. Kang? Saya ini selain saran, harapan sih sebetulnya. Saya sangat berharap lah kepada pemerintah ini. Karena kita jangan dulu menyalahkan siswa mungkin ya, kenapa siswa dari Purwakarta mungkin belum ada yang kontestasinya, kompetisinya skala internasional mungkin gitu kan. Ya kita juga harus introspeksi kembali kepada siapa pelaku di dalamnya gitu. Karena ini seorang guru ini ketika mentransformasi ideologi ataupun pembelajaran kepada siswa ini kan, kalau dalam kata kita malah agama mah itu tak akan nyampe kalau diri guru itu nggak ikhlas mengajarnya gitu kan. Tapi ketika ikhlas, insya Allah lah. Makanya kan tokat ikhlas sekarang ini kan bukan karena materi juga, tapi kan lagi-lagi dengan materi pun ini juga harus
menjadi salah satu potensi keikhlasan sebetulnya. Jadi ya iyalah gitu kan, kita sama-sama perjuangkan untuk lebih memperhatikan guru-guru agar guru-gurunya belajarnya ikhlas, baik dari segi haknya, kemudian dari segi kewajibannya. Nah, setelah itu terjadi, maka pemerintah pun harus tegas pada guru itu sendiri. Jangan sampai ketika dia telah diberikan haknya gitu kan, tapi kewajibannya itu malah dilalaikan. Dan itu tegas sekali gitu kan, harus ditindak lah. Karena banyak, saya bukan memperhatikan lah, di Purwakarta itu banyak kasus-kasus yang kurang bermoral di dunia pendidikan ya. Tapi itu tindakannya kurang tegas, dan kita pun nggak bisa menyalahkan pada guru-guru itu sendiri gitu kan. Ya artinya di sini kita saling menutupi lah. Cuman yang terpenting ya sebetulnya berperan mengelola itu ya pengelolanya siapa gitu kan, pemerintahnya siapa, kemudian pengelolanya guru siapa, lalu kita sampai kepada harapan kita bagaimana caranya siswa di Purwakarta itu yang berkualitas. Nah, makanya ya harus sama-sama saling memahami lah. Artinya yang terpenting itulah, jadi kesejahteraan guru-guru itu yang diperhatikan juga dengan serius lah gitu. Tidak bisa kita mengadu nasib 7 orang yang katanya ribuan orang, ini kurang maksimal juga gitu. Ada lagi, dulu itu ada PKK yang betul dulu itu, yang honornya itu kira-kira sama dengan UMR lah gitu. P3K mungkin ya. Mungkin itu juga itu juga bisa diperhatikan lah, artinya buat kesejahteraan guru juga. Ya mungkin kalau secara pembangunan, secara struktur Purwakarta udah biasa lah, sudah memiliki karakter gitu kan. Ya tinggal menimbulkan bagaimana caranya kita ini memiliki siswa yang sangat berprestasi, yang mampu berkompetisi di skala internasional. Seperti itu. Ya, segitu harapan, pandangan, dan juga opini mengenai pendidikan di Purwakarta. Yang mau komen, yang mau tanya, jangan lupa ketik ya nanti di kolom yang tertera di channel Pojok Alif ini ya. Sekarang kita udah ngomongin pendidikan, beralih ke ekonomi nih. Udah siap? Ekonomi ya, saya juga sama Ekonomi masuk ya. ekonomi nih. Ekonomi. Ini yang ini Sama-sama terdampak ya. direktur Pojok Alif. Iya. Ya ampun nih, perekonomian, kita bahas perekonomian. Yang pertama, bagaimana kondisi perekonomian di Purwakarta menurut Akang? Siapa dulu nih? Materi lah, selain masuk ke Purwakarta. Akang masuk mana? Purwakarta juga? Purwakarta, cuma saya dimutakin. Iya. Ya udah, iya. Kita lanjut ya. Bagaimana tentang kondisi ekonomi di Purwakarta? Beberapa tahun ini Purwakarta tidak memenuhi target tentang pertumbuhan ekonomi di Purwakarta. Sudah 2 tahun Purwakarta tidak memenuhi pertumbuhan ekonomi. Yang ditargetkan 5,4%. Jadi Purwakarta belum memenuhi target tersebut, sehingga masih banyak daya beli masyarakatnya yang kurang jauh. Sehingga apalagi ketika datangnya pandemi di Purwakarta saat ini, saya rasa banyak terdampak, mulai dari UMKM, mulai dari perusahaan-perusahaan. Walaupun Purwakarta bisa dibilang kawasan industri, tapi kawasan industri tersebut terkena dampak yang sangat nyata. Apalagi industri-industri di Purwakarta itu bergantung dengan kegiatan ekspor dan impor. Ketika datangnya pandemi, kegiatan ekspor impor tersebut terhenti. Otomatis banyaknya perusahaan-perusahaan tersebut yang ada secara tidak langsung keluarlah banyaknya pengangguran di Purwakarta. Dan terdampaknya pertumbuhan ekonomi itu semakin merosot. Dan bahkan ketika kita mengacu lebih jauh, Indonesia hampir mencapai kategori resesi. Indonesia hampir mencapai kategori resesi di triwulan pertama waktu itu. Di triwulan kedua, hampir mencapai kategori resesi. Bahkan saya bilang Singapura sudah mencapai resesi karena dia bergantung pada kegiatan ekspor impor. Indonesia masih tercukupi alhamdulillahnya. Dan entah Menteri Keuangan, entah mungkin kementerian-kementerian yang lain berperan sangat aktif. Masih bisa membackup, masih bisa mendorong kegiatan ekonomi di Indonesia. Bahkan sekarang Purwakarta sendiri sudah mulai berkembang melalui UMKM. Purwakarta sendiri berkembang melalui UMKM untuk memutar roda perekonomian di daerahnya, agar supaya mungkin Purwakarta bisa dibilang mandiri secara pendapatan di daerah nantinya, agar roda ekonomi pun terus berputar.
Kalau dari Kang Irfan gimana Kang? Saya kalau untuk ekonomi saat ini sih tentunya ya semuanya terdampak lah. Cuma kalau untuk pembangunan, artinya untuk menerapkan ekonomi di Purwakarta, ini desainnya sudah luar biasa lah. Jadi Purwakarta itu membuat ekosistem yang keren kalau menurut saya. Contoh kecil di Situbondo lah. Ya kita nggak peduli berapa banyak pembangunan air mancur itu, tapi setidaknya air mancur telah membuktikan nomor 1 di Asia. Asia Tenggara ya. Ini kan menjadi prestasi juga, dan juga ya kita semua tahu lah pasti pendapatnya di situ ada lah banyak lah gitu kan, dan kemudian bisa dirasakan kepada kemaslahatan orang banyak. Dan kemudian dengan adanya itu Purwakarta banyak dikunjungi, kemudian orang-orang yang dagang di sana gitu kan, yang biasanya mungkin dapat 10.000 sehari, ketika ada wisata itu jadi semakin bertambah gitu kan. Ini kan ekosistem sangat luar biasa lah. Kemudian Jatiluhur pun sama, Cirata gitu kan. Didesain sebagus mungkin dalam mensejahterakan rakyatnya Purwakarta itu. Ini keren sekali, saya wah bisa besar kan Purwakarta ya. Cuman ya yang harus kita pikirkan bukan hanya itu saja. Tadi disinggung juga permasalahan UMKM. Di Purwakarta itu UMKM sudah banyak, secara legalitas pun sudah banyak juga gitu kan. Cuman mungkin pendampingannya yang kurang transparan mungkin ya. Karena lagi-lagi meskipun telah diwadahi dengan adanya organisasi UMKM Purwakarta, itu mereka suka disusui dengan kami gitu kan. Kok kita kurang diperhatikan gitu kan, dalam pengembangan produk-produknya gitu kan. Kemudian dalam peningkatan sumber daya manusianya. Karena mau nggak mau kalau berbicara UMKM, berbicara usaha, pasti kita ini berbenturan dengan modal. Meskipun dalam segi teori jangan pikirkan dulu modal, tapi kan UMKM pada umumnya kan orang-orang biasa gitu ya, orang-orang yang sederhana. Pasti patokannya itu modal. Gitu. Dan kemudian ada inisiasi lah dari UMKM itu sendiri, itu bagus. Mereka mendampingi para pelaku usaha dengan menyampaikan bahwa ya kita jangan berpikir dulu modal, yang penting kita usaha dulu, berkarya dulu lah. Nah seharusnya ketika wadah UMKM sudah terbentuk, ya di-up lah gitu kan, di-up oleh pemerintahan. Artinya jangan pilih kasih antara pengembangannya, jangan hanya melulu ke wisata lah. Tapi mereka pun kita kasih kesempatan lah, kita kasih perhatikan. Ini harapan buat pemerintah ya. Ya sama-sama adalah kayak produk-produk Purwakarta ini banyak, ada docil, misalkan simping, ada lagi rangginang. Takutnya salah paham, docil tuh kan coba. Oh, dodol coklat. Oke. Nih, tapi kan kemarin itu Bupati Purwakarta itu Ambu Ane Ratna Mustika dapat penghargaan Nata Mukti. Nata Mukti itu penghargaan bagi kabupaten kota yang berhasil mendorong peningkatan kualitas produk lokal UKM 3 kali berturut-turut, dan itu dianugerahi oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Itu luar biasa banget untuk Purwakarta kan ya. Nah, tapi di balik penghargaan itu, dari pandangan Akang nih, perhatian apa lagi sih dari pemerintah terhadap UKM yang harusnya yang belum dilaksanakan kayaknya, belum terasa kayaknya. Ya. Gimana? Saya rasa ya, boleh ya? Boleh. Orang ekonomi berbicara. Ya, saya rasa pemerintah hari ini harus sadar bahwa UMKM itu bukan lemah dalam produksi. UMKM di Purwakarta itu sangat kuat ketika kita harus produksi. Tapi setelah produksi tersebut, jadi kemana UMKM harus menyalurkan bahan-bahan tersebut? Hasil barang jadinya itu harus disalurkan kemana? Disitulah pemerintah harusnya ikut hadir. Dalam sistem pemasaran, dalam sistem bagaimana teknologi digital marketing hari ini, bagaimana UMKM Purwakarta itu dikenalkan terhadap domestik, pasar domestik maupun pasar inter. Bagaimana UMKM di Purwakarta nantinya pun dapat berputar secara modal karena barang sudah terbit, terjadinya penawaran dan pembelian. Disitulah terjadinya roda ekonomi, karena bisa dibilang kita walaupun produksi tapi tidak ada yang beli, nantinya akan menjadi barang hangus. Nah, salah satunya mungkin ikutan peran aktifnya, saran saya ya, bagaimana Purwakarta saat ini mendatangkan pariwisata itu adalah hal yang penting untuk kemajuan daerah.
pembentukan atau pembangunan dan pengembangan pariwisata di Purwakarta saya rasa sudah cukup. Tapi hanya saja bagaimana kita menciptakan sebuah skala program yang lebih masif lagi, skala program yang nanti kedepannya bisa menghadirkan kekuatan pembeli internasional. Bukan target kita hanya domestik saja. Saya rasa domestik sudah cukup terpegang. Pulau Jawa, Purwakarta sudah terpegang pasar domestik untuk pariwisata. Tapi bagaimana nasional sudah terpegang, internasional sudah terpegang, nanti pariwisata di Purwakarta akan sangatlah terbantu. Konsumen-konsumen atau UMKM Purwakarta nanti akan sangat terbantu karena bisa dibilang daya beli saat ini sangatlah kurang karena pertumbuhan ekonomi bisa dibilang tadi saya bilang belum mencakupi target pertumbuhan ekonomi karena daya belinya pun bisa dibilang masih berkurang. Banyaknya pengangguran-pengangguran yang belum tersalurkan, banyaknya kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang UMKM sendiri belum bisa menciptakan lahan pekerjaan untuk kawan-kawan yang pengangguran itu. Nah, untuk mandiri kan ya? Ya, disitulah mungkin pemerintah harus ikut hadir. Hadirnya nanti pemerintah untuk pengembangan pariwisata adalah hal yang sangat penting saya rasa. Itu akan sangat menciptakan sebuah pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat untuk kedepannya. Bagaimana Purwakarta dikenal, bagaimana Purwakarta berkembang, bagaimana kita menciptakan pesona indah, pesona Purwakarta istimewa, bagaimana nanti Taman Air Sri Baduga Maharaja ya? Sri Baduga Maharaja itu ikut berkembang, ikut sangat, bisa dibilang itu sudah sangat indah ya? Hidup kembali lah. Hidup kembali. Bagaimana nanti program ke depannya? Terakhir saya berbicara tentang kepariwisataan, dan saya rasa Purwakarta saat ini belum ada program untuk kedepannya. Entah mungkin program kedepannya pun saya belum dapat info bagaimana pariwisata di Purwakarta sendiri akan berkembang. Saya rasa ini harus segera dirumuskan karena setelah COVID selesai, pariwisata lah yang nantinya akan berperan sangat aktif untuk menciptakan sebuah perekonomian dan roda-roda ekonomi yang sangat kuat nantinya. UMKM akan terjadi jual belinya, kegiatan-kegiatan sekitaran akan datang, pasar-pasar yang baru, datangnya orang luar ke dalam Purwakarta itu adalah salah satu keuntungan ekonomi, dan pendapatan ekonomi akan sangat berpengaruh ketika banyak datangnya orang luar ke Purwakarta karena terjadinya jual beli dan perputaran uang di dalam kegiatan di Purwakarta tersebut. Seperti itu. Berarti kalau sudah terkelola dengan baik, insya Allah memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang Pertumbuhan ekonomi tadi ya, akan tertargetkan. yang 2 tahun kemarin berturut-turut tidak mencapai. Oke. Kalau dari Kang Irfan, Masalah apa nih? penelitian pemerintah. Ya emang Purwakarta dapat penghargaan produksi UMKM gitu ya. Apa gitu? Ya emang sudah mengenal sih ciri khas manggis di Purwakarta. Satu besar di Purwakarta, kemudian pabrik apa tuh gitu, apa lagi tuh. Emang Purwakarta ini banyak lah menghasilkan produksi dari ya baik dari makanan ataupun fashion gitu kan, banyak juga di Purwakarta. Cuman kan itu mah artinya untuk kalangan MKM-nya, jadi apa untuk kalangan KM-nya, jadi UM-nya itu, mikronya itu masih banyak juga gitu kan, kayak apa produk-produk kecil gitu kan yang memang membuat apa PRT juga mungkin sulit mereka itu, kemudian membuat label halal juga mereka itu kebingungan gitu kan, mungkin lebih advokasi ke sana lah gitu kan. Jadi ada pembinaan khusus baik dari segi brand gitu kan dan yang lain-lain, bisa dibina lah UMKM yang buat itu pun sulit lah, dan masih banyak kan produk-produk yang tidak memiliki ya secara keabsahan itu layak diperdagangkan untuk skala luar lah. Kalau untuk ngopi-ngopi gini mungkin masih bisa ya, tapi kan kalau untuk dijual keluar karena belum punya jasa daya yang lengkap itu, sehingga dia terkendala. Nah, mungkin menurut saya itulah mereka yang harus diperhatikan gitu kan, dari segi data-data lah, mungkin baik itu pembinaannya ataupun pelatihannya gitu kan, dan diberi kemudahan lah. Itu mungkin. Oke, berarti di sini memang pemerintah itu harus sangat mendampingi ya, sangat mendampingi UMKM yang sedang dijalani oleh masyarakat Purwakarta. Kayaknya kita udah ngobrolin panjang lebar ya tentang pendidikan dan ekonomi. Banyak banget. Coba diminum dulu boleh? Oh boleh dong. Tapi dari tadi juga minum sih. Nah, kayaknya ada lagi yang ingin disampaikan atau langsung mau closing statement? Nah, sedikit mungkin ya.
Semoga untuk kedepannya bagaimana Nanti kita langsung closing statement ya. mungkin nanti closingnya sama moderator saja, Kak Dede ya. Sedikit Kata-kata terakhir lah. ya, mungkin closing dari saya, nanti closing kegiatan di pojok kalinya sama kakak saja. Bagaimana Purwakarta maupun mahasiswa maupun seluruh ornamen-ornamen yang ada di Purwakarta ikut hadir dan serta berperan aktif, karena kita hari ini tidak bisa menitik beratkan pada salah satu titik saja, tapi kita semua harus mulai membuka realitas bahwa sebenarnya ini adalah dampak bagi kita semua, dan bagaimana kita harus ikut membangkitkan sebuah, entah itu perekonomian, entah itu pendidikan, entah itu kesehatan maupun segala bidang sektoral yang lainnya. Dan kita disitulah harus ikut hadir. Mungkin mahasiswa hari ini harus mulai membuka mata, membuka telinga, dan mulai membuka mulut-mulutnya. Jangan sampai kita hanya bisa terdiam dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan semoga kedepannya Purwakarta bisa menjadi maju, karena Indonesia tidak akan mungkin bisa maju apabila daerahnya masih banyak kekurangan yang belum terpenuhi. Seperti itu. Kalau Kang Irfan mungkin Dari saya mah sarannya statement lah. Apa statement saya itu untuk pembicaraan tadi permasalahan pendidikan dan ekonomi. Ini kan dua kekuatan yang sangat luar biasa lah. Dan di Purwakarta ini desainnya sudah keren sekali gitu kan, bagaimana pendidikan yang menciptakan siswa yang mandiri gitu kan, ekonominya pun juga menciptakan produksi sendiri, mandiri juga gitu kan. Karena kalau misalkan Purwakarta gitu kan, mahasiswanya, orang tuanya sudah mandiri, artinya kalau beli beras juga nggak usah beli karena kita punya sawah sendiri gitu kan. Ya dari segi apapun mandiri, saya yakin lah Indonesia ini akan ditakuti dengan satu kotak saja yang mandiri. Seperti itu. Oke, makasih banget nih buat statement di akhir video kali ini. Sedikit aja ya kalau dari host, kayaknya kita emang harus berkolaborasi, dan kolaborasinya karena di masa pandemi itu jadi kolaborasi. Kita harus punya aksi yang emang benar-benar penuh kerjasama dengan semua elemen yang ada di Purwakarta. Untuk Purwakarta istimewa. Oke, makasih banget kakak-kakak atas waktunya, dan makasih juga buat pojok kali ini. makasih banget. Oh iya, sampai ketemu di video selanjutnya dengan tema yang berbeda dan lebih luar biasa, dengan pembicara juga yang luar biasa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.